Jadi kita akan coba bahas tentang bagaimana sih secara real nanti bisa memanfaatkan ya fasilitas yang akan diluncurkan oleh Dikti ini. Ada banyak aplikasi tadi, tapi spesifik saya akan ambil yang tentang artificial intelligence-nya saja karena waktunya terbatas. Dan untuk aplikasi-aplikasi yang lain nanti sesi berikutnya ya akan dibahas tentang itu. Baik, untuk menghemat waktu saya akan share ini. Jadi ini saya akan buat lebih fokus bagaimana rekan-rekan semua nanti ada di perguruan tinggi, baik itu mahasiswa, peneliti, itu bisa memanfaatkan fasilitas artificial intelligence. Ya. Pak Ismail? Dan isunya apa? Nanti macam-macam ya terkait apa yang ada di topik-topik penelitian di perguruan tinggi. Plus nanti saya kasih pengalaman saya mengembangkan drone emprit, dan saya punya pengalaman waktu itu menggunakan kalau di Belanda itu namanya HPC waktu itu, High Performance Computing. Sama Pak Ismail, mohon izin Pak. Ya. Ini karena bahasannya penting sekali dan juga sangat menarik. Mungkin saya ingin mengingatkan kepada seluruh Bapak dan Ibu sekalian dan juga para insan Dikti dimanapun Anda berada, silakan jika ada pertanyaan terkait dengan pemaparan dari Pak Ismail, sambil berjalan boleh dituliskan di kolom Q&A ya. Mohon diingat bahwa di bawah sini ada kolom chat dan juga kolom Q&A. Mohon manfaatkan kolom Q&A untuk bertanya terkait dengan materi dari Pak Ismail Fahmi dengan format nama, strip instansi, strip pertanyaan Anda. Terima kasih Pak Ismail, kembali ke Anda. Baik, terima kasih Mbak Rani. Oke, jadi nanti silakan kalau ada pertanyaan ditulis saja ya, biar nggak lupa ya gitu. Oke, jadi saya akan mulai dari sini. Ya, mengapa ini jadi sangat penting? Gitu. Tadi malam ketika saya posting ya acara ini di Twitter bahwa Dikti itu akan bikin AI Center. Oh, ada yang bilang ini, Mas Ismail kejauhan bicara soal AI. Kita bicara soal NAS saja nggak tahu. NAS itu apa? NAS itu Network Access Storage, jadi penyimpanan di network. Ya memang nggak semua orang tahu itu. Banyak hal-hal IT yang banyak orang nggak tahu. Tetapi kenapa jadi kita harus tetap melompat ya? Ada sebagian bilang bahwa kita membahas AI itu melompat. Masalahnya di sini nih. Jadi ada 3 level. Ada 3 level kecerdasan digital ya. Yang pertama itu digital citizenship. Ini apa? Ini kita bisa menggunakan teknologi digital nih. Bisa menggunakan HP, internet, laptop, mencari informasi kayak gitu ya. Yang kedua, digital creativity. Nah, udah jelas ya, namanya creativity berarti creation, menciptakan. Jadi kita bisa menciptakan knowledge baru, bikin aplikasi, bikin tulisan, bikin karya apapun ya di internet gitu. Dan yang terakhir, nah ini digital competitiveness. Setelah kita bisa menciptakan, nanti berarti ini rekan-rekan mahasiswa dan peneliti kalau ada di kampus biasanya kan banyak melakukan penelitian, riset. Itu masih levelnya di 2 tuh, digital creativity, menciptakan teori baru dan seterusnya. Itu nggak boleh berhenti, itu masih koma, harus dilanjutkan dengan digital competitiveness, yaitu kita bisa menciptakan company, menciptakan produk, ya, kemudian menciptakan peluang pekerjaan yang baru juga. Nah ini harus lengkap semua. Kenapa? Coba sekarang kita lihatnya. Ini data tahun 2019, posisi Indonesia terkait dengan competitiveness ya, itu di posisi ini rendah. Ya, di antara negara-negara yang populasinya di atas 20 juta itu kita sangat rendah. Nah, karena apa? Karena kita belum siap banyak ya ke arah sana menciptakan produk yang baru berdasarkan teknologi digital. Nah, ini menjadi tantangan. Nah, sekarang emang masih menarik gitu ya kalau seandainya kita akan masuk di dunia digital, big data atau AI. Ini lihat grafik ini luar biasa. Ini adalah market secara internasional dari tahun 2011 sampai 2027 naik terus, nggak pernah berhenti ya. Nah, ini menggambarkan saja bahwa kalau seandainya Anda bermain di bidang artificial intelligence, big data kayak gitu, itu potensinya akan ada. Nah, apakah hanya orang-orang yang IT saja yang bisa memainkan ini? Ya, ini jangan sampai nanti yang merasa bukan IT merasa wah ini bukan bidang saya gitu ya. Nanti kita lihat Anda akan terlibat juga itu. Nah, pemanfaatannya untuk apa? Ini pemanfaatan aplikasi big data dan artificial intelligence itu paling banyak adalah untuk decision support system, pengambilan keputusan. Nah, yang namanya pengambilan keputusan itu kan bisa di mana-mana itu, di semua aspek, semua bidang kita bisa membutuhkan aplikasi ini. Jadi ini ada dipakai untuk macam-macam yang lain ya, kemudian bikin inovasi, kemudian marketing, monetisasi ada. Tapi saya akan lebih banyak fokus melihat ini adalah kita bisa melakukan analitik untuk pengambilan keputusan. Ya. Oke, contohnya apa? Misalnya ini sekilas saja coba kita lihat di berbagai bidang. Mungkin di antara insan Dikti ya di sini ada yang bergerak di bidang accounting, ya perbankan, ekonomi.
Ini kalau di daerah perbankan, di area banking ya, kita bisa melakukan segmentasi pasar. Mereka yang bisa melihat pasarnya siapa, konsumennya apa, dia yang butuhin berbasis data. Oh, sekarang itu sentimen publik itu seperti apa nih, sehingga kita bisa melakukan marketing. Saya banyak cerita itu kan di Belanda. Di Belanda itu ada namanya consumer index, ya. Dia melihat tuh sentimen mendekati Natal kayak gitu, itu biasanya udah asik sekali di sana. Orang mulai happy, ya. Nah, kalau mulai happy itu apa? Produk-produk apa yang bisa dijual? Jadi ada hubungan tuh, feeling happiness kayak gitu. Dan itu ada hubungan dengan perbankan juga, berhubungan dengan marketing, jualan gitu. Di agriculture, pertanian, ya, yang bergerak di bidang pertanian, banyak sekali. Kita sekarang sudah mulai banyak saya lihat itu ada beberapa startup ya, yang berbasis big data dan AI juga. Mereka membeli data itu ya, data peta, ya, peta satelit, foto satelit yang dari atas, kemudian menggunakan image processing itu dilihat apakah ini sudah ditanam, apakah ini areanya gundul gitu kan, terus kemudian mana yang siap-siap panen. Nah, informasi itu ketika luas seluruh Indonesia menjadi sangat berharga. Peluang-peluang baru bisa muncul tuh nanti itu. Oke, ini sebagian saja contoh. Kemudian di otomotif, ya mulai dari maintenance, supply chain, salesnya. Nah nanti mobil itu bisa saling berhubungan tuh. Sebetulnya mobil-mobil baru itu sudah ada data yang terkumpul itu ya. Apalagi nanti itu ada Tesla, mobilnya Elon Musk gitu kan, dan seterusnya. Jadi ini ada banyak. Dan terakhir e-commerce misalnya, ini yang paling banyak orang kan jualan tuh. Jualan di marketplace, kemudian mungkin ada di IG juga, Instagram dan lain-lain menjual. Nah, kalau seandainya bisa punya data dan menghubungkan tren penjualan, kemudian tren kesukaan orang, kita bisa menjual lebih banyak lagi, menjual lebih tepat lagi. Nah, yang tadi nanti saya lihat itu kan ada peserta itu yang dari misalnya Stikers ya, sekolah tinggi ilmu kesehatan misalnya, mungkin kedokteran atau yang lain. Nah, terkait dengan healthcare, banyak sekali aplikasinya. Ini paling banyak penggunaan AI untuk healthcare itu di rumah sakit aja. Nah, sebagai contoh saja, misalnya kebetulan perusahaan saya itu Media Channel kerjasama dengan PKU ya, PKU Muhammadiyah di Jawa Timur. Itu kan ada 32 konsorsium rumah sakitnya. Dan mereka menghasilkan data misalnya dari BPJS. Nah, itu kita kumpulkan datanya dari semua rumah sakit. Akhirnya kita bisa tahu penyakit apa yang paling sering muncul, produk apa yang paling banyak dikeluarkan ya, obat apa dan seterusnya. Dari kan menghasilkan insight itu, oh kayaknya kita bisa stok sendiri nih, kita bisa bikin produk sendiri nih gitu, dan seterusnya. Jadi ini sebagai contoh ya, kita bisa gunakan di banyak bidang. Nah, ini adalah potensi-potensi yang sangat luas. Jadi Anda bisa jadi kalau orang IT bisa fokus di penggunaan AI-nya, teknologi AI-nya. Tapi kalau bukan IT, Anda bisa bekerja sama nanti dengan orang-orang IT gitu. Nah, ini contoh nih. Apa sih yang sebetulnya kita lakukan dengan artificial intelligence ya, dengan big data? Simpelnya gini aja sih. Data itu nggak karu-karuan formatnya, ini big data ya, terkumpul misalnya ada data dari pelanggan, ada data dari media sosial, ada data dari penjualan, dan itu nggak tersambung gitu. Mereka terpencar-pencar. Nah, ketika dikumpulkan, dibuat analitiknya, mulai terbentuk pola, ya kan? Nah, setelah terbentuk pola, akhirnya apa? Kita bisa ambil keputusan untuk membuat action. Misalnya, kalau di contoh di rumah sakit, oh kayaknya kok banyak sekali nih spending kita untuk obat tertentu, gitu. Kayaknya ini kenapa spending ini kan mengeluarkan biaya lebih tinggi, bisa nggak itu di pressure gitu, misalnya ditekan misalnya, sehingga kita bisa melakukan efisiensi. Nah, sebagai contoh ya, beberapa hal itu yang bisa kita lakukan. Banyak sekali. Nah, ini kalau kita lihat World Economic Forum, ini luar biasa. Ya, dan memang kebutuhan untuk menganalisis data ke depan itu sangat tinggi. Ini contoh pekerjaan tahun ini ya, tahun 2022. Apa yang paling banyak dicari? Data analis, AI, ya, machine learning spesialis. Terus kemudian dan ini berhubungan dengan apa? Dengan data. Top 2 itu berhubungan dengan data, ya. Kemudian yang 6 ini juga lihat big data spesialis. Artinya apa? Banyak kebutuhan tentang data. Itu pakar tentang data, ahli tentang data, saintis, spesialis tentang data itu banyak dibutuhkan, semakin banyak dibutuhkan. Nah, ini skill setnya seperti apa? Ketika kita ingin di satu company atau mungkin Anda bikin satu perusahaan, contoh saya nanti saya lihatin contoh di perusahaan saya Downplate gitu. Di situ banyak berhubungan dengan data. Ternyata skill yang dibutuhkan tuh luas sekali. Pertama, kita harus ngerti tentang matematika dan statistik. Ya, wah ini orang yang nggak suka matematika statistik, wah ini nggak asik nih, kayaknya saya nggak bisa gabung nih. Nggak, tahan dulu ya. Kemudian yang kedua, harus ngerti tentang programming dan database. Wah ini cocok buat orang-orang computer science.
Buat orang non computer science gimana? Ya kalau Anda hobi bisa masuk ke sini. Dan kalau nggak salah saya lihat nih ada namanya micro credential, ya kan? Sebagian di antara Anda yang tidak di bidang IT, tetapi ternyata tertarik. Saya temu yang punya beberapa teman dokter itu, ya teman saya dokter itu, tapi dia lebih suka di programming. Nah, dia bisa ngambil kan kuliah, bikin course khusus, micro credential, spesifik tentang programming misalnya, spesifik tentang statistik misalnya, sehingga dia punya kelebihan-kelebihan di luar skill akademiknya gitu ya. Kemudian, nah ini domain knowledge. Kalau kita mau bergerak di bidang artificial intelligence ini bukan sekedar AI saja, tapi aplikasinya di mana? Aplikasi AI misalnya di bidang kedokteran, di bidang agriculture. Kalau misalnya agriculture lah pertanian, yang ngerti siapa tentang pertanian? Ini kan orang pertanian, ya. Anda dari bidang pertanian, kalau nggak ngerti tentang IT nggak apa-apa, tapi bisa bekerja sama dengan mereka yang ngerti matematika dan programming. Bikin tim bareng. Nggak ada itu namanya kita bikin tim itu cuma satu orang ya, bikin company satu orang, nggak ada di situ. Kita butuh di sini namanya kolaborasi, ya. Makanya di sini kalau kita lihat nih, data science itu sebuah kolaborasi, nggak cukup satu orang menurut saya nih. Karena ketika Anda punya matematika dan programming, kemampuan itu nggak cukup, harus ngerti domain knowledge, ngerti knowledge untuk masing-masing bidangnya. Nah, kemudian juga ini, communication and visualization. Jadi, orang-orang komunikasi kan butuh, itu dipakai di mana-mana. Bagaimana mengomunikasikan hasil risetnya, penelitiannya, temuannya, dan juga kepada siapa? Mungkin kepada bos, kepada internal, atau kepada eksternal. Lewat apa? Lewat statistik, lewat data, sehingga hasil temuan tadi itu bisa untuk action, bisa untuk ngambil keputusannya. Nah, ini ada sebagai gambaran ya. Jadi, Anda nggak perlu berkecil hati. Bicara soal artificial intelligence, semua kena. Ya, semua kena. Yang tidak di bidang IT, Anda bisa masuk di domain knowledge ini. Gitu. Nah, sekarang tantangannya apa? Ini secara internasional. Tadi sudah disampaikan ya, bahwa di Indonesia sendiri, gap-nya, kebutuhan orang yang paham tentang artificial intelligence, big data itu sangat tinggi, 600-an ribu itu berapa itu ya. Nah, ini secara internasional juga sama. Ya. Banyak kekurangan itu di bidang apa? Satu, arsitektur big data. Ya, kalau seandainya kita mau mengolah data besar, kita harus punya apa? Punya server banyak kan? Punya server banyak. Harus dipasang di tempat yang kecepatan sangat tinggi. Ini nggak semua perusahaan punya. Bahkan ini perusahaan besar nih ya, perusahaan besar. Dia nggak punya. Apalagi kita yang perusahaan kecil-kecil ini. Nah, jadi ada masalah dengan hardware, infrastruktur. Yang kedua, lack of skill or staff. Di orangnya. Jadi SDM-nya itu kesulitan. Jadi bukan hanya kita, di luar pun perusahaan-perusahaan besar kesulitan juga soal SDM. Nah, sekarang solusi mereka gimana? Nanti kita lihat ya bagaimana dunia internasional itu cari solusi, kemudian kita lihat di peluang di kita ini. Nah, banyak perusahaan-perusahaan besar itu akhirnya mereka melakukan rekrutmen dan mencari solusinya adalah menyewa, renting, ya. Jadi ada ahli data analitik itu disewa. Jadi ada ahli khusus. Jadi bisa jadi Anda menjadi seorang data analis untuk banyak perusahaan. Anda konsultannya nggak bekerja di satu perusahaan saja, tetapi bisa disewa di perusahaan A, B, C, dan seterusnya. Jadi perusahaan pun juga nggak harus meng-hire ahli AI misalnya gitu, spesifik buat dia saja gitu. Yang kedua soal infrastruktur tadi. Sekarang udah banyak. Ada Amazon AWS ya, Google Cloud. Jadi semuanya itu apa? Mereka membuat layanan yang bisa disewa, dibeli online ya. Microsoft Azure, ini saya sebutin semuanya ya, jangan sampai saya dibilang iklan di salah satu produk. Jadi ini semuanya, jadi sudah ada, di dunia internasional itu sudah ada, dipakai. Banyak perusahaan-perusahaan startup mereka memanfaatkan satu atau lebih dari ini untuk arsitektur big data mereka. Jadi mereka nggak perlu beli server, nggak perlu ngurusin instalasi ini itu, tinggal beli layanannya dapat. Yang dibutuhkan apa? Yang dibutuhkan adalah pengetahuan tentang artificial intelligence. Contohnya kayak gini, kita ambil misalnya di Google Platform. Di Google itu sudah ada, ya. Kita bisa lakukan drag and drop. Anda bisa tahu ini datanya masuk, kemudian harus diolah menggunakan machine learning, harus diproses tertentu. Ada natural language processing, nah itu kesukaan saya itu misalnya ya. Atau sentimen analisisnya, bikin grafik, bikin apa macam-macam, itu sudah ada semuanya. Jadi Anda cukup tahu bagaimana mengolah data yang tadinya data yang nggak jelas tadi menjadi lebih terstruktur, akhirnya bisa untuk action kan. Jadi bisa memanfaatkan drag and drop seperti ini sehingga menghasilkan output produk yang bagus. Nah, ini sebagai contoh banyak sekali. Mohon izin Pak, mengingatkan waktu kita 5 menit lagi ya Pak ya. Oke, cukup. Nah, sekarang kita lihat. Ini ada beberapa contoh yang saya pakai juga ini. Downpage sendiri juga nggak semuanya
Ya saya pakai mengembangkan sendiri. Ada satu tools yang saya pakai dari Photometer. Nah, ini pengalaman saya nih. Pengalaman saya. Bagaimana dengan perusahaan perguruan tinggi? Ya kan tadi kan perusahaan. Nah, sekarang perguruan tinggi. Saya itu menggunakan waktu kuliah S2, S3 itu menggunakan HPC, High Performance Computing. Kalau di kita di sini kan salah satunya ada Dikti AI Center yang mau diluncurkan ya. Nah, di sini ini gedungnya keren banget, tapi di dalamnya isinya komputer di situ. Saya bikin tesis, dan tesis saya belajar tentang artificial intelligence, machine learning, natural language processing. Nah, apa pula ini kan ya? Jelas saya nggak perlu jelasin ya, ini intinya ilmu keren dari orang IT gitu. Oke. Dan itu banyak komputer. Bayangin, saya nggak mungkin dengan satu komputer saya bisa menangani ini semua. Ya. Tapi outputnya adalah saya punya produk, ya, dan produk itu setelah saya selesai, saya lulus. Kemudian saya waktu itu 5 tahun kuliah, kemudian 5 tahun saya di Belanda, di Amsterdam, saya kerja nih sama teman-teman saya itu di kanal ya, itu. Nah, ketika saya tinggal di rumah, knowledge saya yang saya pakai ketika belajar menggunakan HPC tadi, High Performance Computing, saya pakai untuk bikin coding sendiri. Saya menggunakan membuat produk namanya drone emprit tadi atau media kernel. Di situ ada machine learning-nya, natural language processing. Yang pengalaman itu saya dapatkan ketika saya S2 dan S3. Oke, kira-kira gitu. Dan pengalaman itulah kemudian menghasilkan produk drone emprit yang ada AI dan NLP, dipakai di Kominfo, dipakai di Pusdatin, Pigobar di Jawa Barat. Ini sebagai contoh sebagian saja. Ya, yang bagaimana kita dari produk dari kampus, ya dari knowledge yang dari kampus tadi, kita dapat pengalaman, kita menghasilkan produk. Ini yang saya maksud tadi dengan digital competitiveness. Akhirnya kita bisa menciptakan produk. Nah, bagaimana dengan rekan-rekan ya, insan Dikti? Kita akan memanfaatkan Dikti AI Center. Nah, sebagai contoh, tidak semua perguruan tinggi di Indonesia itu punya AI. Ya. Ini ada beberapa, ada Gunadarma, ITB, Gadjah Mada, UI. Mereka punya ada 11 petaflop, ini ukuran besarnya. Dan kalau di total itu ada 46 petaflop, itu bisa katakan berapa banyak processing lah ya. Yang mereka punya nih. Bandingkan, ini yang di Belanda, ini baru tahun 2021 kemarin, ya, Maxima meluncurkan. Ada hanya 14 petaflop, itu di Amsterdam. Jadi kalau total dimiliki oleh perguruan tinggi Indonesia itu 46, itu sudah luar biasa. Nah sekarang, Dikti punyanya berapa? 25 petaflop. Jauh lebih besar yang dimiliki oleh Belanda, yang di Amsterdam tadi diluncurkan. Nah, dan ini ada dia menggunakan infrastruktur NVIDIA, itu 25 petaflop. Ini sayang sekali kalau nggak dimanfaatkan. Oke, pemanfaatannya seperti apa? Ini Anda bisa pikirkan ya, dari infrastruktur yang ada, coba belajar tentang AI. Ada banyak sekali fitur, ada deep learning, facial recognition, whatever, banyak sekali. Dan itu sudah ada di sini, kemampuan di NVIDIA. Kalau nggak, saya nggak tahu gimana cara pakainya. Nanti ada pelatihannya ya. Di situ ada pelatihan gimana cara pakai. Nah, setelah bisa nanti lakukan eksperimen, lakukan modeling, bikin prototype, dan outputnya nanti bikin aplikasi. Nah, aplikasi ini kalau bisa jangan berhenti, stop, bikin company, bikin perusahaan berdasarkan apa ya tadi modeling yang sudah Anda ciptakan. Oke, jadi kira-kira seperti itu ya. Kalau bisa saya simpulkan bahwa perguruan tinggi itu kalau kita bicara soal data, soal AI itu goalnya adalah menciptakan SDM yang berkualitas. Basisnya adalah ilmu pengetahuan kan, sains, teknologi, humaniora. Nah, terkait dengan ini masa depan AI itu menjadi tantangan dan masih ada kelangkaan yang luar biasa di bidang infrastruktur dan SDM. Nah, untuk infrastruktur Anda bisa manfaatkan Dikti AI Center. Perguruan tinggi yang tidak punya AI Center-nya tadi bisa gunakan punyanya Dikti, itu kira-kira ya. Dan Anda bisa menciptakan buat diri Anda sendiri menjadi SDM yang menguasai AI. Manfaatkan ini. Dan ujungnya kalau bisa bikin produk. Oke, saya kira demikian Mbak Rani dari saya sebagai bahan pencetus lah ya buat diskusi. Mudah-mudahan bisa memberi gambaran lah, inspirasi paling enggak buat rekan-rekan insan Dikti di sini.